صل على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وشاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتين بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلا
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينات من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنات التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير ياسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذات للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asraduha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Muhammad menceritakan tentang Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, tentang akhlaknya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Wasaddu, dan biasanya kebiasaan orang-orang yang kafir itu wasaddu an sabilillah, menghalang-halangi orang yang menuju ke jalan Allah. Jadi kalau orang kafir itu orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, sudah dirinya sendiri nggak mau terhadap petunjuk dari Allah dan menginginkan orang lain agar supaya tidak mau juga terhadap petunjuk dari Allah. Wasaddu an sabilillah,
dan menghalang-halangi dari jalannya Allah, adalla a'malahum, maka Allah melupakan amal perbuatan mereka. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini juga termasuk orang yang sudah Islam. Orang yang sudah Islam terus tidak mau terhadap petunjuk dari Allah dikatakan kafir. Orang Islam yang ingkar terhadap nikmat-nikmatnya Allah juga dikatakan kufur. Jadi buat cerminan kepada kita bahwa yang dinamakan kafir itu belum tentu orang lain, namun bisa saja diri kita sendiri yang kafir. Kafir terhadap apa? Terhadap petunjuk-petunjuknya Allah yang datang kepada kita. Melalui siapa? Melalui pewaris-pewaris Rasulullah, yaitu para ulama. Misalkan ada petunjuk dari Allah yang disampaikan kepada kita, terus hati kita tidak mau terhadap petunjuk itu, berarti kita termasuk orang yang kafir atas petunjuk dari Allah. Kalau itu terjadi, maka adalla a'malahum, maka dilupakan oleh Allah amal-amal sebelumnya, atau dihapus amal-amal sebelumnya. Jadi misalkan kita berbuat baik, dihapus oleh Allah tatkala kita mengingkari, mengkufuri petunjuk dari Allah, nikmat-nikmat dari Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman ini adalah meyakini di dalam hatinya, wa tasdiqan fi qalbi, wa taqriran bil lisan, wa amalu bil arkan. Wa tasdiqan bi qalbi, wa taqriran bil lisan, wa amalu bil arkan. Jadi yang dikatakan iman itu menghujamkan keyakinan itu ke dalam hatinya, mengikrarkan keimanan itu melalui lisannya, dan mengamalkan keimanan itu dalam perbuatannya. Pastinya kalau orang beriman, amilus solehah wa amilus solihati, dan orang-orang yang beriman tadi pastilah mereka akan beramal soleh, beramal baik, berbuat baik. Wa amanu, dan orang-orang yang beriman tadi yang wa tasdiqan bi qalbi, wa takriran bil lisan, wa amalu bil arkan, pastinya dia juga wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dan orang-orang yang beriman itu terhadap apa yang diturunkan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, wa huwal haqq, itulah kebenaran mir rabbihim, dari Tuhan mereka, yaitu Allah. Mengimani apa-apa yang diturunkan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, itulah kebenaran dari Allah. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar. Dari siapa Al-Quran itu? Dari siapa kebenaran itu? Mir rabbihim, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu saat Sayyiduna Aisyah ditanya oleh sahabat, "Ya Ummul Mukminin, akhlaknya kanjeng Nabi itu seperti apa sih?" Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana khuluquhul
Quran. Jadi akhlaknya Kanjeng Nabi adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kemarin sudah dijelaskan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadi yang pertama, minta kepada Allah supaya kita disayangi, dikasihi oleh Allah melalui Al-Quran. Setelah kita dikasihi, disayangi oleh Allah, maka Allah akan menjadikan Al-Quran itu sebagai imam. Al-Quran itu sebagai nur. Al-Quran itu sebagai hudan. Al-Quran itu sebagai rahmah dari Allah. Rahmah kemarin dijelaskan juga tatkala kita membahas Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kalau Ar-Rahman adalah rahmatnya Allah bagi semua makhluknya, Ar-Rahim rahmatnya Allah khusus untuk hambanya yang taat kepadanya. Diberikan kapan? Kalau Ar-Rahim, besok tatkala yaumil qiyamah. Kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah, pastinya kita oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi berkat rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Kaffar anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Kaffar anhum, maka Allah akan menutupi atas mereka, atas orang yang beriman tadi, apanya yang ditutupi? Sayyi'atihim, keburukannya, kesalahannya. Jadi kafaroh itu menutupi, atau bisa dikatakan menghapus. Kaffar anhum, menghapus atas mereka semua. Apanya yang dihapus? Sayyi'atihim, kesalahannya, keburukannya dihapus. Kalau kita beriman dan beramal soleh dan meyakini dan mengimani terhadap Al-Quran. Kalau kita mengimani terhadap Al-Quran, meyakini kalau Al-Quran itu benar di dalam hati, terus kita ikrarkan juga Al-Quran itu melalui lisan kita, sering-sering kita mengaji, sering-sering kita tilawah, qiraah. Terus setelah kita paham, baru kita lakukan petunjuk dari Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad kana khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi Muhammad itu akhlaknya itu adalah Al-Quran. Kita sebagai umatnya disuruh ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kita mengharap cintanya Allah, ikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, pastilah kita akan mendapatkan cintanya Allah. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Gimana hadisnya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Wa aslaha balahum, dan Allah akan memperbaiki keadaan kita.
Maksudnya keadaan apa? Keadaan hati kita, keadaan kehidupan kita diperbaiki oleh Allah berkat Al-Quran. Dzalika bi anna alladzina kafaru ittaba'ul batil. Demikian itulah sesungguhnya orang-orang yang kafir itu ittaba'ul batil, karena mereka itu mengikuti kebatilan. Jadi orang kafir itu dia tidak mau terhadap petunjuk dari Al-Quran, menutup hatinya dari petunjuk Al-Quran karena dia mengikuti kebatilan, mengikuti hawa nafsunya. Wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqo min rabbihim, dan sedangkan orang-orang yang beriman meyakini Al-Quran, meyakini Allah, mengimani Allah, mengimani kitab-kitabnya Allah, mengimani utusannya Allah, malaikatnya Allah, mengimani hari kiamat, mengimani qadarnya Allah. Ittabi'ul haqqo min rabbihim, karena mereka itu mengikuti yang benar dari Allah. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Demikian itulah yadribullah, kelakuannya Allah, perbuatannya Allah, lin-nasi, bagi manusia, amsalahum, semisalnya atau seumpamanya. Jadi Allah itu membuat misal, membuat perumpamaan. Kalau orang kafir itu karena mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kebatilannya. Namun kalau orang beriman, dia mengikuti Al-Quran. Jadi kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat, ingin disejahterakan oleh Allah dari dunia sampai akhirat, ingin dimuliakan oleh Allah di dunia juga di langit, kita harus mengikuti Al-Quran. Pernah Bapak dulu membaca sebuah sholawat yang menerangkan tentang akhlaknya Kanjeng Nabi, namanya sholawat Irfan. Salatullahi wassalam ala man khulquhul Qur'an Muhammad mublighil bayan biqasdi rahmatil alam. Itu sebagian penggalan dari sholawat Irfan. Jadi akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah Al-Quran. Untuk apa? Untuk biqasdi rahmatil alam, untuk bermaksud menyampaikan rahmat ke seluruh alam. Jadi memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya